Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk semua kelas 11, berarti dari semua jurusan ya, baik reguler maupun unggulan. Hari ini kita Zoom matematika. Materinya masih program linear, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk kelas pertama yang untuk kelas unggulan, minggu lalu hari Kamis kemarin juga kita udah Zoom. Materinya masih sama, masih program linear, kita gambar grafik, tapi ada dua pertidaksamaan yang disebut dengan sistem pertidaksamaan. Jadi satu grafik, tapi ada dua garis menentukan daerah arsiran. Kemudian untuk kelas reguler, mungkin dari guru mata pelajarannya yang di GCR udah nyampein juga. Tetapi kalau misalkan mau lihat materi Ibu yang di Zoom pertemuan lalu yang hari Kamis bersama kelas unggulan, boleh nanti nonton di YouTube sekolah ya. Oke, hari ini kita lanjut lagi. Kalau kemarin kan kita menggambar grafik, jadi sistem pertidaksamaannya itu udah ada, terus kita gambar grafiknya. Kalau sekarang gambar grafiknya sudah ada, kita menentukan sistem pertidaksamaan atau model matematikanya. Oke, sebentar Ibu share layarnya. Oke, ini dia materinya, kita menyusun model matematika. Sekali lagi, kalau untuk kelas unggulan, berarti sebelumnya kita sudah, kalau pertemuan kemarin kita menggambar grafik, kemudian hari ini kita grafiknya sudah ada, kita yang menentukan sistem pertidaksamaannya, atau yang disebut dengan model matematikanya. Oke, kita mulai yang pertama. Halo, maaf ada yang salah. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Sekali lagi kita tentang menyusun model matematika. Kita lihat dulu yang pertama bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan udah dari awal udah Ibu jelasin tuh. Jadi bentuk umumnya itu adalah AX plus BY sama dengan C. Tapi karena dia ada siapa itu? Oke, karena dia pertidaksamaan, maka bentuk umumnya di sini ada 4. Yang pertama, dia pakai tanda lebih kecil. Yang kedua, lebih kecil sama dengan. Yang ketiga, lebih besar. Dan yang keempat, lebih besar sama dengan. Ya, jadi bentuk umumnya sebenarnya sama aja, yang membedakan hanya tanda pertidaksamaannya. Ada 4. Untuk lebih jelasnya, model matematika itu kayak gimana, kita langsung ke contoh. Oke, ini dia. Contohnya di sini disuruh buatlah model matematika dari daerah HP pada grafik-grafik berikut. Daerah HP itu adalah himpunan penyelesaian. Nah, daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir pada grafiknya. Mari kita lihat untuk contoh soal nomor 1, kira-kira dia dari gambarnya berarti dia kan cuma ada satu garis. Pada grafik dia cuma ada satu garis. Berarti dia pertidaksamaan linear berapa variabel kalau cuma satu garis? Berarti ada satu variabel ya. Berarti ini pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian kita perhatikan untuk titiknya berarti dia di sini ya. Kita perhatikan garisnya. Garisnya kan di sini. Kemudian di sini titiknya berarti dia berada di titik 2. Titik 2 pada sumbu apa? Sumbu Y ya. Karena garisnya yang dibikin adalah di sumbu Y. Garisnya kan ini, berarti di sumbu Y. Kemudian garisnya putus atau nyambung? Nyambung ya, nyatu ya. Kemudian daerah arsirannya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ini ya, diarsir ke atas. Berarti tanda pertidaksamaannya gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Gimana kalau pada sumbu Y? Kalau sumbu Y berarti diarsir ke atas lebih besar, diarsir ke bawah lebih kecil. Ini diarsir ke atas. Maka model matematika atau sistem pertidaksamaannya adalah gimana? Itu udah dijawab ya yang ini ya. Ini jawabannya. Berarti Y, kenapa Y? Karena dia pada sumbu Y. Jelas? Kemudian daerah arsirannya ke atas.
Ke atas berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Berarti lebih besar dari angka berapa? Garisnya kan dibikin di titik 2. Di sini ya, titik pas pada angka 2. Berarti lebih besar dari 2. Tapi perhatikan garisnya. Garisnya putus atau nyambung? Ternyata garisnya nyambung ya. Berarti tandanya adalah lebih besar sama dengan 2. Maka contoh nomor 1, grafik pada nomor 1, kalau dibikin model matematikanya, maka jadinya adalah Y lebih besar sama dengan 2. Jelas? Kenapa Y? Karena titik dan garisnya berada di sumbu Y. Kenapa lebih besar? Karena arsirannya ke atas. Kemudian kenapa lebih besar sama dengan? Karena garisnya nyambung. Kemudian kenapa lebih besar dari angka 2 padahal angka yang lain banyak? Karena titiknya ada di angka 2. Titiknya di sini ya, titik yang menjadi patokan untuk dibikin garisnya. Jelas ya? Oke, kita lanjut yang contoh 2. Kita lanjut contoh kedua. Sudah ada garisnya. Kemudian ada daerah arsirannya. Kemudian yang ditanya model matematikanya. Di sini jawabannya adalah ini ya. Model matematikanya, jawabannya yang ini. Oke. Untuk tahu jawabannya yang pertama, kita lihat dulu dia berada di sumbu mana? Di sumbu mana? Yang mendatar itu adalah sumbu X. Kemudian yang menurun ini adalah sumbu Y. Yang ini sumbu Y ya. Tapi dia grafiknya, garisnya, daerah yang diarsirnya itu adalah di garis yang ini. Berarti dia di sumbu X. Jelas? Kemudian ini titiknya berapa di sini? Ini angka berapa? 2 ya. Berarti di sini 2 garisnya. Kemudian daerah arsirannya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan ya. Kalau pada sumbu X, maka kalau ke kanan itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar ya. Kalau ke kiri baru lebih kecil. Berarti dia kan arsirannya ke kanan. Berarti tandanya adalah lebih besar. Tapi kita perhatikan dulu garisnya. Apakah nyatu atau putus-putus? Kalau putus-putus berarti tandanya lebih besar saja. Tetapi di sini kan nyatu. Berarti tandanya adalah ya lebih besar sama dengan. Maka model matematikanya adalah X lebih besar sama dengan 2. Gampang ya. Ini kita pelototin doang bisa ketemu kok. Intinya yang patokannya itu adalah kalau pada sumbu X ke kanan lebih besar, ke kiri lebih kecil arsirannya. Kalau sumbu Y lebih besar berarti arsir ke atas, lebih kecil arsir ke bawah. Sama yang untuk tandanya itu, apakah putus-putus atau nyambung, silakan lihat di garisnya. Jelas ya untuk nomor 1 dan nomor 2, contoh 1 dan contoh 2. Oke, mari kita lanjut ke contoh berikut. Nah, ini di contoh ketiga ini dia masih satu garis, tetapi garisnya itu kena kedua baik sumbu X mau sumbu Y-nya kena. Kita masuk yang pertama ke bentuk umumnya dulu. Ini bentuk umumnya. AX plus BY sama dengan AB. A kali B. Ini kita masih bikin bentuk umumnya tapi pakai tanda persamaan. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya nanti kan dia berdasarkan daerah arsiran ya. Oke. Di sini posisi tiganya kan di sumbu Y. Rumusnya AX tambah BY sama dengan A kali B. X itu sumbu X, Y itu ya sumbu Y. Kemudian oke, sebentar. Kita mulai lagi. Di sini kita patokannya, perhatikan yang di sumbu Y itu dia di titik 3, di sumbu X titiknya adalah 5. Cara buat model matematikanya adalah kalau dia angka yang pada sumbu Y itu kita taruh untuk sumbu X. Jadi kita balik. Gimana cara baliknya? Angka 3 ini dia di sumbu Y ya. Dia di sumbu Y, tetapi nanti variabelnya itu adalah
untuk X. Berarti angka ini, angka yang di sumbu Y, variabelnya adalah X. Berarti angka 3 kan pada sumbu Y, jadinya 3X. Kemudian ditambah angka yang di sumbu X, berarti 5 ya. 5 variabelnya sebaliknya. Variabelnya berarti Y. Jadi tinggal dibalik. Angka yang di Y variabelnya X, angka yang di sumbu X variabelnya Y. Jadi didapatnya 3X, ini 3X ditambah 5 yang di sumbu X untuk Y ya, berarti ditambah 5Y sama dengan 15. 15 didapat dari mana? 15 didapat dari ini. A kali B. A kali B. A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 5. 3 kali 5 adalah 15. Maka ini model matematika yang pertama kita dapat. 3X tambah 5Y sama dengan 15. Jelas ya? Sekali lagi nanti di sini dibalik. Angka yang di sumbu Y variabelnya X, angka yang di sumbu X variabelnya adalah Y. Yang ini jelas ya? Kemudian masih ada satu langkah lagi. Kenapa? Karena di sini masih pakai tanda persamaan. Kemudian yang kita cari adalah sistem pertidaksamaannya. Kemudian, Bu itu kan, bentar ya pertanyaannya ntar. Kemudian sekarang ini model matematika yang pertama udah kita dapat. Yang berikutnya sekarang kita menentukan tanda pertidaksamaan. Yang pertama, kalau daerah arsirannya ke dalam, berarti dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau misalkan pada dua variabel. Ini kan arsirannya ke dalam ya. Yang warna kuning ini. Arsirannya ke dalam atau mendekati 0. Berarti tandanya lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil ya. Kalau menjauhi 0 atau diarsir keluar baru lebih besar. Berarti tandanya adalah lebih kecil. Kemudian perhatikan garisnya. Garisnya nyatu apa putus-putus? Garisnya putus-putus ya, maka tandanya lebih kecil aja atau lebih kecil sama dengan? Lebih kecil sama dengan atau lebih kecil aja, Ibu ulangi. Itu patokannya di garisnya ya. Oh, ternyata di sini dia garisnya putus-putus. Nih perhatikan nih, ini garis yang ini menghubungkan titik 3 dengan titik 5 itu kan putus-putus. Berarti tandanya lebih kecil aja, nggak pakai lebih kecil sama dengan. Maka model matematikanya adalah yang Ibu kasih warna merah itu. 3X tambah 5Y lebih kecil dari 15. Jelas enggak? Sekali lagi untuk yang di sini nanti dibalik ya. Sekali lagi ini langsung ada pertanyaan, itu kan X kenapa jadi Y? Jadi ini pada sumbu Y kan angkanya 3. Nih angkanya 3, tapi dia kan pada sumbu Y. Jadi kita balik, 3 ini variabelnya adalah X, maka ketemu nih 3X. Angka 5 yang pada sumbu X variabelnya adalah Y, jadi dia dibalik. Berarti jadinya 5Y sama dengan 15. 15 didapat dari mana? Ini A kali B, A-nya 3, B-nya 5. 3 kali 5 adalah 15. Oke, jelas? Harusnya jelas ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini udah ada 2 garis, lebih ribet ya. Kalau nomor 3 ini cuma ada 1 garis, meskipun ada di X dan ada Y. Tapi cuma ada 1 garis. Nah, kalau contoh 4 di sini udah ada 2 garis. Mari kita mulai. Yang pertama di sini ada 2 garis. Ibu misalkan yang ini sebagai garis pertama. Ya, yang ini sebagai garis pertama dan ini sebagai garis kedua. Ini garis kedua. Oke, kita mulai dari garis pertama. Garis pertama, perhatikan garis pertama yang ini ya, yang Ibu garis ulang, oke. Berarti pada sumbu X-nya
Sumbu X-nya angka berapa? Di sumbu X-nya kan angka 6 ya. Sumbu X-nya angka 6, berarti ditulis 6. Tapi karena dia di sumbu ya, maaf. Di sumbu Y-nya kan angka 6. Berarti 6 variabelnya apa? Y apa X? Tadi dibalik ya. Berarti 6 ini 6X. Ditambah pada sumbu X angkanya berapa? 5. Berarti 5 untuk Y. Berarti ditambah 5Y. Sama dengan berapa? Didapat dari sini. A kali B. A-nya 6, B-nya 5. 6 kali 5 berapa? 30. Benar ya? 30 ya. Berarti pertama yang kita peroleh adalah 6X tambah 5Y sama dengan 30. Kemudian ini masih persamaan. Kalau untuk pertidaksamaan gimana? Ya angkanya masih tetap sama. 6X tambah 5Y. Ini harusnya 30 ya, maaf. Ini 30. Oke. Berarti selanjutnya untuk pertidaksamaannya kita perhatikan daerah arsirannya. Garisnya kan ini, arsirannya di sini. Berarti arsirannya ke dalam kan? Kalau ke dalam berarti lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya. Lebih kecil. Kemudian perhatikan garisnya. Garisnya nyatu apa putus-putus? Ternyata garisnya nyatu ya. Kalau nyatu berarti lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini tandanya lebih kecil tapi ada sama dengannya. Jadi garisnya juga mempengaruhi ya. Berarti yang kita ketemu untuk garis pertama, pertidaksamaannya adalah 6X tambah 5Y lebih kecil dari 30 ya. Maaf, entah kenapa di sini tulisnya 15. Maaf, ini 30 ya. 30. Udah? Berarti garis pertama kita udah ketemu ya. Sekarang kita cari pertidaksamaan yang untuk garis kedua. Untuk garis kedua, yang garis pertamanya Ibu hapus dulu. Oke. Kemudian garis keduanya yang ini. Ini yang garis kedua. Mari kita lihat. Yang pertama, untuk di sumbu Y. Sumbu Y angkanya berapa? 4 ya. Berarti 4 untuk X ya. Berarti ini. Oke, 4X. Ditambah. Di sumbu X titiknya berapa? Pada angka berapa? 8 ya. Kalau di sumbu X berarti variabelnya Y. Maka ditambah 8Y. 4X tambah 8Y sama dengan berapa? Balik lagi ke rumusnya ini. A kali B. A-nya berapa? A-nya 4. B-nya 8. 8 kali 4 berapa? 32. Berarti 4X tambah 8Y sama dengan 32. Itu masih persamaan. Tetapi ada satu langkah lagi. X tambah 2Y sama dengan 8. Itu didapat dari mana? Itu kita sederhanain ya. Jadi selama dia masih bisa disederhanain, maka sederhanain dulu. 4, 8 sama 32. Bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagi dengan berapa? Dia sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 1 itu nggak biasa ditulis. Harusnya di sini ya. Tapi 1 nggak biasa ditulis. Berarti X doang. X ditambah, kita sederhanain yang 8Y. 8 bagi 4 berapa? 2. Berarti 2Y sama dengan 32 pun sama. 32 bagi 4 berapa? 8. Maka kita ketemu yang ini. Jadi, baik yang atas sama bawah ini sebenarnya sama aja, hanya disederhanakan. Kenapa? Karena angkanya sama-sama masih bisa dibagi. Jadi ketemunya ini. Jelas? Sekarang kita ke pertidaksamaannya. Untuk pertidaksamaannya yang kita perhatikan adalah daerah arsirannya. Tadi garis kedua kan yang ini ya. Arsirannya keluar apa ke dalam? Ternyata dia arsirannya ke dalam ya. Arsiran itu yang udah ditulis tuh, daerah penyelesaian. Arsirannya ke dalam. Kalau arsirannya ke dalam berarti tandanya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil, kemudian perhatikan garisnya. Nyatu atau putus-putus? Oh, ternyata garisnya nyatu, berarti tandanya lebih kecil sama dengan. Kalau garisnya putus-putus, tandanya lebih kecil saja. Maka pertidaksamaannya adalah
Yang ini ya, X tambah, ini pertidaksamannya ini. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Jelas ya? Nanti kalau ada yang bertanya, kan awalnya 4, 8, 32, kok jadinya X tambah 2Y? Itu disederhanain. Jelas? Oke, berarti garis pertama udah ketemu, garis kedua udah ketemu, sekarang kita satuin model matematikanya. Jadi garis pertama sama garis keduanya kita satuin. Oke, yang garis pertamanya 6X, yang ini ya. Ini 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Di sini 30, maaf ini udah salah dari atas. Udah salah ketik dari atas, udah tipe dari atas. Ini 30. Oke, 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30, terus dibatasi dengan tanda titik koma, masukkan pertidaksamaan kedua, yang ini, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, kemudian ada syaratnya, perhatikan, ini sumbu X-nya kan ini, yang pemisahnya, ini kan sumbu X yang diarsir bagian kanan, berarti itu daerah positif ya. Kalau positif berarti lebih besar dari 0. Kemudian untuk Y-nya ini yang diarsir adalah bagian atas, berarti lebih besar juga, berarti Y-nya juga lebih besar dari 0. Maka model matematikanya adalah yang panjang-panjang di bawah ini ya. Model matematikanya yang panjang di bawah ini, hanya ada satu tipe tadi. Ini model matematikanya. 6X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 30. Kemudian X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ini adalah syaratnya aja. Karena daerah yang diarsir baik pada sumbu X maupun sumbu Y itu di daerah positif semua. Kalau positif kan lebih besar dari 0. Gitu ya. Ribet nggak? Nggak ribet sebenarnya kalau ikuti penjelasan, ini pelototin doang bisa nemu. Jadi intinya kita balik dulu ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan ini. Kemudian nanti yang angka atau titik yang di sumbu Y berarti variabelnya adalah X. Kalau angka atau titik yang di sumbu X berarti variabelnya untuk Y. Jadi tinggal dibalik doang. Saya ulangi yang ini, 6 kan di sumbu Y, berarti 6 ini untuk X, berarti 6X. Kemudian yang kedua 5 ini di sumbu X, berarti dia untuk Y, jadinya 5Y. Gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Oke, di sini udah latihan. Latihan di sini itu berapa variabel nih kira-kira, dilihat dari gambarnya berarti dia adalah 2 variabel karena ada di titik di sumbu X dan ada titik di sumbu Y. Ibu akan panggil Acak untuk mengerjakan soal ini. Oke. 11 PHR Lisya. Kalisya. Model matematika soal latihan nomor 1 gimana? Halo Lisya, boleh nyalakan kamera dan audiomu untuk menjawab soal nomor 1, Lisya 11 PHR 1. 11 PHU Laurentius ya, silakan dikerjakan. Coba model matematika soal nomor 1 dia 2 variabel ya. Karena ada di sumbu X dan ada di sumbu Y. Berarti gimana? Berarti gimana? Nih, coba perhatikan. Ini kan ada 2 titik nih. Nah, oke, ada 2 titik di sini. Kemudian mari kita perhatikan satu persatu. Angka 6 pada sumbu Y. Berarti dia variabelnya apa? Tadi dibalik ya. Berarti 6 untuk X. 12 yang di sumbu X berarti variabelnya adalah Y. Pintar. Laurentius dari oke, bener ya.
Berarti model matematikanya adalah 6X tambah 12Y sama dengan berapa? A kali B. A kali B-nya berapa? A kali B-nya berapa? Mana chat. Ini di kolom chattingan cuman Laurentius doang. 11 PHU. 11 Akaning udah ada muka ibu ya dari tadi. Oke. Laurentius lagi 6X tambah 12Y sama dengan 72. Betul, Billy benar 72 ya. Tapi itu angka masih bisa disederhanakan nggak kira-kira? Itu kan angkanya gede banget tuh. 6X tambah 12Y sama dengan 72. Masih bisa disederhanain nggak? Kira-kira dibagi dengan angka berapa? Bisa, oke bisa dibagi dengan angka berapa Bang? Billy? Kok X sama dengan 2Y? Tipe ya? Tambah kali ya Bang ya? Oke, disederhanain jadinya berapa? Sebentar. Oke, nomor 1 tadi gimana? Jadi modal matematikanya gimana? Ibu harus ngechat, ngelihat chat kah? Kok bagi 8? Kan 6X tambah 12Y sama dengan 72. Kalau dibagi 8, apakah 6 bisa dibagi 8? Enggak dong. Dibagi dengan berapa? Kira-kira. Ya, dibagi 6. Siti Zara Aprilia. Benar, dibagi 6. Ya, disederhanainnya dibagi 6. Berarti X tambah 2Y sama dengan 12. Ya, betul. Ini siapa nih? Siti Zara. Benar ya? Jadi ketika disederhanain, kalau dibagi 6 berarti X tambah 2Y sama dengan 6. Roshid 3Y sama dengan 12. Didapat dari mana, Bang? Kan 12 bagi 6 itu bukan 3, 2 ya, Roshid ya. Ya, bagi 6, betul. X tambah 2Y, ya. Oke, udah ketemu? Ibu balik ke layar. Oh, alah, ya maaf. Terima kasih ya. Ya, udah Ibu nyalain. Oke, Ibu ulangi di sini. Kan tadi ketemunya itu 6X tambah 12Y sama dengan 72. Tetapi disederhanain. Sama-sama dibagi dengan 6. 6 bagi 6 adalah 1. 1 nggak biasa ditulis. Berarti X doang ya. X doang. X ditambah. Ya, tulisannya jelek. Coba di papan tulis. Ayo tatap muka dong. Oke, X ditambah 2Y sama dengan, berapa tadi setelah disederhanain berarti sama dengan 6 ya. 6 didapat dari mana? 12 ya maaf. 72 dibagi 6, berarti di sini 12, oke. Sekarang, ini masih persamaan. Sekarang kita lihat tanda pertidaksamaannya. Dia garisnya di sini. Garisnya di sini, daerah arsirannya keluar. Kalau daerah arsirannya keluar berarti lebih besar atau lebih kecil? Ayo, lebih besar atau lebih kecil? Ayo nongol. Oke, lebih besar. Bardan. Janita, oh iya lebih besar ya. Roshid, oke mantap, lebih besar ya. Berarti tandanya di sini lebih besar. Wait, Ibu kasih warna ini oke. Lebih besar. Tapi apakah lebih besar aja atau lebih besar sama dengan? Itu kita patokan di garisnya ya. Oke, garisnya nyatu apa putus-putus? Nyatu apa putus-putus? Ayo. Nyatu, iya Laurentius. Nyatu ya, kalau putus kan sakit. Oke, karena nyatu maka tandanya adalah ada sama dengannya. Ada sama dengan di bawahnya ya, berarti lebih besar sama dengan 12.
Maka model matematikanya adalah X tambah 2Y lebih besar sama dengan 12. Kalau seandainya tandanya di sini putus-putus kayak hubungan, berarti model matematikanya adalah X tambah 2Y lebih besar dari 12. Tapi karena garisnya nyatu, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Jelas ya? Oke, ya udah iya jelas ya Maulana Ibrahim. Oke, bener ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, Bu, yang digambarkan digrafikan angkanya 6 sama 12 kok hasil akhirnya X tambah 2Y, yaitu karena udah disederhanain. Jadi selama dia masih bisa disederhanain, maka kita sederhanain sesederhana mungkin. Jelas? Untuk latihan nomor 1 jelas? Daril belajar dulu. Nomor 1 jelas ya? Oke, karena nomor 1 jelas, mari kita hapus. Mana penghapusnya? Oke, ini penghapusnya, mari kita hapus. Udah jelas? Oke, lanjut latihan yang nomor 2. Ayo lo. Ini udah masing-masing udah ada 2 garis. Berarti gimana nih? Kerjainnya satu-satu ya, kayak tadi ya. Jadi kita kerjain garis pertama dulu. Setelah itu kita lanjut kerjain garis. Kita kerjain garis pertama dulu. Garis pertama itu, Bu boleh coret nggak? Coret di mana? Oh mau coret di itunya? Nggak usah, nanti yang lain pada iseng pada ikutan coret. Nanti nggak kelihatan nih. Ibu aja yang nyoret. Kalian jawab aja. Oke, di sini kita yang untuk soal nomor 2, garis yang merah itu aja kita selesaikan dulu ya. Garis yang merah. Oh mau jawab. Ya boleh. Kamu coret di bukumu. Nanti pas ibu panggil namamu baru kamu jawab ya. Baca di bukumu ya. Oke. Untuk soal nomor 2 kita mulai mau dari garis merah apa garis biru. Bebas ya. Jadi nggak harus ada patokan mana yang harus didahuluin. Terserah, gampang kok. Oke, berarti untuk yang nomor 2 Ibu mulai dari garis yang merah. Coba model matematikanya kayak gimana yang garis merah? Wow, chattingannya banyak ya. Ayo, ada yang mau menjawab nomor 2 untuk garis merahnya? X tambah Y sama dengan 8. Ridho, mantan. Ya, mantap. Tapi X tambah Y sama dengan 8, kalau misalkan teman-teman yang nggak ngerti, jadi bingung. Di angka kan ada angka 8, kok tiba-tiba langsung X tambah Y, itu berarti langsung disederhanain ya. Berarti untuk yang garis merah, itu modal matematikanya adalah 8X tambah 8Y sama dengan 8 kali 8 berapa? 64. Setelah itu langsung disederhanain. Dibagi 8 ya. Oke, Ridho X tambah Y sama dengan 8. Noriko 11 AK. Oke, 64. Ih, mantap. Ya, benar. Noriko cewek apa cowok ya? Benar ya? Ibu nggak tahu nih, abang atau eneng. Udah benar ya? Benar. Jadi awalnya itu 8X tambah 8Y. Oh, cewek. Oke. 8X tambah 8Y sama dengan 64. Kemudian sederhanain dibagi 8. Ih, mantep banget. X tambah Y sama dengan 8. Benar. Sekarang coba. Kalau misalkan garis pertama itu, kan udah ketemu ya. X tambah Y sama dengan 8. Ini jawaban Ridho sama 11 AK tadi siapa? Noriko ya? Oke, berarti sekarang lihat daerah arsirannya. Daerah arsirannya ke dalam apa keluar? Ayo, daerah arsirannya kemana itu? Yang ada tulisan HP. Ya, ke dalam. Benar, Billy, benar. Salsabila, iya benar ke dalam. Ke dalam berarti, ya Padang, benar. Ke dalam berarti lebih besar apa? Lebih kecil, Aprianto. Kalau diarsir ke dalam berarti lebih kecil apa lebih besar? Kecil, cakep. Nazwa Cahyo, Pak, mantap. Salsabila, iya benar ya. Berarti di sini
Wait. Oke, lebih kecil ya. Tandanya lebih kecil. Kemudian mari kita lihat garisnya. Apakah nyatu apa putus-putus? Ayo, nyatu apa putus-putus? Nyatu, kayak hubungannya. Kalau nyatu berarti lebih kecil aja atau lebih kecil sama dengan? Lebih kecil sama dengan. Benar ya, Maura Azara. Berarti di sini tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Ya, tulisan Ibu kayak gitu tapi bisa dipahami kan? Oke. Untuk yang pertidaksamaan yang garis yang pertama, garis berwarna merah udah ketemu. X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Mari kita lihat gambar kedua. Untuk yang garis kedua yang warna biru, ayo siapa yang mau kerjain? Berarti modal matematikanya gimana? Ayo Ibu cek. Aduh, chattingan banyak banget nih. 6X ibar dan mantap. 6X tambah 12Y sama dengan 72. Mantap, langsung disederhanain dibagi 6. Oke. X tambah 2Y sama dengan 12. Benar ya? Berarti untuk yang garis yang warna birunya berarti langsung disederhanain aja ya. X tambah 2Y sama dengan 12. Oke, ini ya. Untuk yang garis kedua. Kemudian, oke Padang, X tambah 2Y sama dengan 12. Sekarang kita bikin pertidaksamaannya. Kita perhatikan garis yang warna biru. Arsirannya ke dalam apa keluar? Arsirannya ke dalam apa keluar? Perhatikan garis warna biru, ayo. Ke dalam, iya Citra Zulviani. Bener ya, arsirannya ke dalam. Mantep, Padang ke dalam. Oh, Padang bisa MTK ya. Oke, di dalam. Dalam, bukan dalam. Dalam kalau dipanggil. Oke, arsirannya ke dalam, bener ya. Oke, sekarang berarti kalau arsirannya ke dalam, tandanya lebih kecil apa lebih besar? Kok lebih besar, Keizia? Kan arsirannya ke dalam. Ke dalam lebih kecil dong, keluar baru lebih besar. Oke, Sarif. Iya, Novan. Novan dari tadi kemana aja? Lebih kecil. Bentul, pada pinter-pinter ya. Oke, Ibu bikin di sini dulu. Tandanya lebih, pulpen saya mana? Oke, tandanya lebih kecil. Kemudian, lihat garisnya. Putus apa nyambung? Kalau putus sakit. Ya, Syarif betul ya karena garisnya nyambung. Maka di sini lebih kecil sama dengan. Oke, gitu ya. Berarti X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Bisa ya? Bisa? Oke, kemudian sekarang perhatikan. X-nya gimana? Perhatikan daerah arsiran X-nya di positif apa negatif? Untuk yang X-nya. Daerah X-nya yang diarsir adalah yang di daerah positif, maka X-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk daerah arsiran Y-nya, Y-nya juga di daerah positif, maka Y-nya juga lebih besar dari 0. Maka modal matematikanya adalah ini ya. Nah, ini dia modal matematikanya. Set. X tambah Y lebih kecil sama dengan 8. Nanti titik koma. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Kasihan ngomongin dong. X lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Itu ya, jadi modal matematika dari soal nomor 2. Jelas? Jelas ya? Wait, Ibu lihat chattingan dulu. Nyambung dong, iya nyambung. Padang, oke. Berarti pada bisa semua ya. Oke, mantap nih, mantap. Ih, pintar. Oke, untuk soal nomor 3 ini Ibu hapus ya. Nanti Ibu share materinya di penghapus. Oke. Lah,
Oke, nanti Ibu share materinya di GCR. Kemudian untuk soal nomor 4 gampang banget nih. Dia sama dengan soal nomor 3, tapi nanti yang membedakan daerah arsirannya doang. Kalau nomor 4 lagi nomor 3. Ini perhatikan nomor 3 sama nomor 2. Caranya sama, tapi nomor 2 arsirannya kan ke dalam, berarti arsiran ke dalam garisnya nyambung-nyambung. Berarti tandanya nanti lebih kecil sama dengan. Kalau nomor 3 setelah dibikin model matematika, dia kan arsirannya keluar, garisnya nyambung, berarti nanti di sini tandanya lebih besar sama dengan. Gitu aja. Bisa ya, nanti bisa selesaikan sendiri ya. Jadi patokannya kayak gini. Kalau misalkan untuk daerah arsiran, kalau keluar berarti tandanya lebih besar, arsirannya ke dalam berarti tandanya lebih kecil. Kalau garisnya nyatu berarti tandanya itu ada garisnya di bawah lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kalau garisnya putus-putus berarti tandanya lebih kecil saja atau lebih besar saja. Nomor 3 bisa ngerjain sendiri ya. Gampang ya. Jawab dong, gampang kan? Pelototin doang ketemu kok. Oke, bisa. Ning Sri Rahayu, cakep. Bisa. Kemudian mari kita lanjut satu soal lagi. Berarti arsiran ke dalam udah. Mudah-mudahan Bu oke pilih. Gampang kok, ini pelototin doang. Yang penting kamu bisa perkalian, bisa dah. Nah, bagaimana nomor 4? Arsirannya itu ada yang ke dalam. Bisa coba Bu, bisa, siapa takut. Ayo yang nomor 4 coba. Nomor 4 agak beda ya. Mau yang nomor 4 apa nomor 5 itu sama aja ya. Jadi arsirannya itu cuma satu bagian. Kalau yang nomor 4 arsirannya di sebelah bawah, nomor 5 arsirannya di sebelah atas. Mau kita kerjakan nomor 4 atau nomor 5. Jadi kalau kita kerjakan nomor 4, nomor 5-nya sebagai latihan. Udah jam berapa? Oh, 9:22. Oke, kita bahas satu nomor lagi. Nomor berapa? Nomor 4. Mari kita bahas nomor 4. Oh, nomor 5 aja boleh, siapa takut. Oke, Nov. Zizun. 5 aja. Oke, siap. Oke. Kalau kita bahas nomor 5, berarti Ibu menamakan, kita mulai dari garis ini. Pulpennya mana? Asik ini pulpennya. Kita pakai garis yang ini. Ini sebagai garis pertama. Berarti garis pertama modal matematikanya kayak gimana? Ayo. Ayo modal matematikanya. Ibu tunggu di chattingan. Live. Oke, ayo garis pertama berarti garis pertama kan tadi ini ya. Berarti bengkok. Nah, berarti modal matematikanya adalah ayo nongol di chattingan. 6Y 5X. Lah, kan kita bahas soal nomor 5. 4X tambah Yudo. 4X tambah 4Y sama dengan 16. Betul, tetapi masih bisa disederhanain, Bang. Coba sederhanain dulu, dibagi berapa? Ya, mantap. Robi Rido benar. X tambah Y sama dengan 4. Itu masing-masing udah dibagi 4 ya. Oke, jadi pertama ketemu. Oke, garis pertama udah ketemu. Daerah arsirannya kemana tuh? Daerah arsirannya ke dalam apa keluar? Perhatikan garis ini ya, garis yang ini yang diperhatiin. Nah, dia arsirannya ke dalam apa keluar? Ke dalam, betul, Sriningsih. Berarti kalau ke dalam berarti tandanya lebih kecil apa lebih besar? Ayo muncul di komen. Ke dalam, bener, Rido bener. Garisnya nyatu apa putus-putus? Zizun benar lebih kecil. Oke, lebih kecil benar, tandanya lebih kecil tetapi garisnya nyatu apa putus? Nyatu, Zizun. Oke, nyatu ya. Oke, Sarif berarti tandanya adalah lebih kecil sama dengan ya karena nyatu ya. Lebih kecil sama dengan benar. Berarti yang pertama kita udah ketemu ya. Bentar Ibu tulisin dulu. Berarti di sini untuk pertidaksamaan modal matematika yang pertamanya adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 4.
4. Jelas ya? Jelas? Ayo nyahut, jelas enggak? Ya udah jelas. Kemudian sekarang kita lanjut ke garis kedua, berarti yang ini. Berarti modal matematikanya adalah modal matematikanya kayak gimana? Perhatikan garisnya. Siapa yang tadi udah nongol tapi hilang? Yang kedua berarti 2X tambah 6Y sama dengan 12. Benar, Anissa Maharani. Tapi masih bisa disederhanain. Coba. Masing-masing dibagi 2. Berarti sama dengan gimana? Ya, 2X tambah 6Y sama dengan 12. Benar. Oke, disederhanain sama-sama. Dibagi dengan 2. Berarti X tambah 3Y sama dengan 6. Ih, kok pada pinter-pinter ya? Oke. X tambah 3Y sama dengan 6. Benar, benar. Oke, oke. Yuk, mari kita balik. Berarti di sini, ya, X. Ibu ganti warna merah ya. X ditambah berapa tadi? 3Y sama dengan 6. Sekarang kita perhatikan daerah arsirannya. Berarti perhatikan yang gambar kuning ya. Daerah arsirannya ke dalam apa keluar? Keluar, betul. Kalau daerah arsirannya keluar berarti tandanya lebih besar apa lebih kecil? Ya, keluar. Syarif, Ningsri, Rahayu. Oke, lebih besar ya. Baiklah, berarti tanda pertidaksamaannya lebih besar. Tapi perhatikan lagi garisnya. Adinda Raisya, Regiana Putri, mantep. Lebih besar. Garisnya nyatu apa putus-putus? Kayak hubunganmu apa hubunganku? Oke, nyatu ya. Kalau nyatu berarti lebih besar sama dengan, mantep, pada pinter-pinter rupanya ya. Oke, garisnya nyatu. Berarti di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan. Jelas ya? Kemudian perhatikan daerah X yang diarsir adalah positif ya. Berarti X-nya karena positif lebih besar dari 0. Y-nya juga lebih besar dari 0. Ini nggak ada lapak lagi tahu. Wait. Oke. X yang diarsir adalah daerah positif, maka X-nya lebih besar dari 0. Y-nya pun yang diarsir adalah daerah positif, maka Y-nya juga lebih besar dari 0. Maka modal matematikanya adalah, beli lapak, ya boleh. Oke, modal matematikanya adalah yang ini ya. Oke, Ibu kotakin yang ini. Ini modal matematikanya. Oke, jadi cara yang sama kalian lakukan untuk soal nomor 4. Kalau dia daerah arsirannya itu cuman sebelah kayak gitu doang, berarti nanti di dalamnya itu ada dua tanda pertidaksamaan. Lebih kecil sama lebih besar. Gampang ya? Plototin doang ketemu, yang penting bisa perkalian. Jadi intinya kalau untuk model matematika dari grafik, yang pertama, kalau misalkan dia di Y berarti variabelnya X, kalau dia di X berarti variabelnya untuk Y. Kemudian yang kedua untuk daerah arsirannya, kalau diarsir keluar berarti tandanya lebih besar, yang diarsir ke dalam berarti tandanya lebih kecil. Kemudian kalau garisnya nyatu berarti pertidaksamaan tapi ada tanda sama dengan di bawah, lebih kecil sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Kalau garisnya putus-putus berarti lebih besar saja atau lebih kecil saja. Gampang ya. Jadi silakan lakukan langkah yang sama untuk menyelesaikan soal nomor 4. Itu pelototin doang. Kalau nomor 4 juga udah ketahuan tuh, berarti tandanya itu satu lebih besar, satu lebih kecil. Bisa ya? Jadi langkah pertama setelah ketemu pertidaksamaan atau modal matematikanya, silakan perhatikan angkanya. Apakah dia masih bisa disederhanain atau tidak? Kalau dia masih bisa disederhanain, maka sederhanain sesederhana mungkin. Oke ya? Sudah jam berapakah? Oh, tersisa waktu 1 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Jelas ya, jadi nanti tinggal main pelotot aja. Ayo coba nongol di chat. Di sini pada pinter-pinter semua, pada bisa jawab semua. Oke, sangat jelas. Oke, Padang. Kok PHR 1 Padang doang? Laurentius nggak ada, Bu, nggak ada. Oh, nggak ada pertanyaan, berarti jelas ya, asik. Billy, mantap. Kok jadi X, Bu? Apanya, Bang? Bardan, apanya yang jadi X? Maulana 9. 9 apa G ini?
Jelas Bu, oke Aka Sriningsi, oke. Jadi kita pakai ilmu plotot ya. Ini plototin doang kayak gini bisa ketemu, yang penting bisa perkalian, oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Nanti Ibu share materinya di GCR, asik. Hasta tahala easy, mantap. Ya, tugasnya Ibu kirim di GCR. Zizun enggak, tidak ada, mantap. Berarti udah jelas semua ya. Kita main plotot-plototin aja. Kalau untuk di garisnya tinggal ingat hubungan kamu. Udah putus apa masih nyambung ya? Oke, jelas. Baiklah. Kalau misalkan belum jelas, tapi kalau misalkan di sini nggak mau bertanya, nanti boleh japri Ibu ya ketika ngerjain soalnya. Tugasnya yang susah Bu, biar masuk sekalian asik. Ya, boleh, boleh, boleh. Tadi kan soal latihannya ada 5 nomor, tapi kita selesaiin kan cuma 2 nomor, ada 3 lagi tuh. Oke, ya udah. Karena udah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri ya. Nanti kalau misalkan lupa bertanya di sini, nanti boleh japri Ibu stop dulu terus. Ya, inilah orang cantik yang dari tadi ngomong. Oke ya? Bardan meresahkan. Oke. Karena udah lewat waktunya dan karena udah tidak ada pertanyaan lagi Ibu akhiri, nanti silakan kerjain soal yang tadi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh japri Ibu. Oke, Ibu akhiri, tapi kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.